Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Gua Sunyaragi merupakan salah satu wisata sejarah di kota Cirebon yang terletak di Sunyaragi, Kesambi, kota Cirebon, Jawa Barat, atau 2,4 km dari pusat kota Cirebon. Gua Sunyaragi diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga, sehingga Gua Sunyaragi pada zaman dahulu adalah tempat untuk mensunyikan jiwa raga. Gua Sunyaragi dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788. Pemandu Gua Sunyaragi, Kelvin Saputra, menjelaskan di Gua Sunyaragi terdapat monumen Cina yang dulunya merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada orang-orang Cina karena ikut berpartisipasi dalam Gua Sunyaragi. Maka dari itu dibuatlah monumen Cina yang menyerupai seperti makam Cina zaman dulu. Selain itu juga terdapat Gua Padang Ati, di mana Padang berarti terang dan Ati yang berarti hati. Sehingga Gua Padang Ati pada zaman dahulu merupakan tempat untuk menenangkan hati sedang gelisah. Daya tarik Gua Sunyaragi selanjutnya adalah terdapat 2 kamar yang bukan dijadikan tempat untuk tidur putra-putri kesultanan, melainkan tempat untuk mereka menimba ilmu atau belajar. Kamar perempuan lebih tertutup dibanding kamar laki-laki. Tidak jauh dari kedua kamar tersebut terdapat balai kambang, yang dimana posisinya mengambang di atas air. Balai kambang digunakan untuk berbagai fungsi. Selain itu terdapat Gua Harga Jumut, di mana harga yang berarti besar atau hidangan, sedangkan jumut yang berarti mengambil. Gua Harga Jumut sendiri merupakan tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu. Di dalam Gua Harga Jumut terdapat 2 buah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan Cina pada zaman dahulu. Kelvin menjelaskan kedua buah pintu tersebut memiliki makna bahwa setiap manusia ketika ingin menuntut ilmu agama, maka pergilah ke Mekah. Dan bila ingin menuntut ilmu dunia, maka pergilah ke Cina. Taman Sari Gua Sunyaragi yang diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi Gua Sunyaragi ini dulunya adalah tempat untuk mensunyikan atau menyucikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Gua Sunyaragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Gua Sunyaragi ini dibangun menggunakan material dari batu karang, yang dimana batu karang itu sendiri diambil dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, untuk merekatkan dari batu karang tersebut, karena pada zaman dahulu belum mengenal yang namanya semen atau batu bata, orang dulu itu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen. Itu yang dinamakan dengan atraks. Dan kemudian juga menggunakan perpaduan dari yang namanya putih telur. Nah, namun putih telur di sini itu hanya sebuah makna kiasan yang mempunyai makna putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sunyaragi pada zaman dahulu. Mungkin kalau pakai telur asli kita nggak mungkin ketemu ayam, telurnya udah habis semua bikin Gua Sunyaragi. Di Gua Sunyaragi ini terdapat mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar sini, yaitu ada yang namanya patung perawan Sundi. Yang dimana patung perawan Sundi ini adalah patung seorang gadis atau perawan yang tidak menikah atau tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hayatnya. Nah, mitosnya ini sendiri apabila patung itu disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan, dia tidak akan mendapatkan jodoh atau tidak akan menikah. Tapi itu balik lagi kepercayaan kita masing-masing. Di sana itu ada yang namanya Monumen Cina. Monumen Cina itu dulunya adalah sebuah bentuk penghargaan kepada orang-orang Cina karena mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan Gua Sunyaragi. Istilahnya kalau sekarang itu seperti piagam penghargaan, kan? Makanya dibuatlah monumen Cina yang menyerupai seperti bongpai atau makam Cina Iya, zaman kayak dulu. makam dia. Betul. Namun ini bukan pemakaman. Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, di sebelah kita, tadi di sebelah sini ada yang namanya Gua Padang Ati. Padang itu terang, Ati itu hati. Jadi Gua Padang Ati itu tempat untuk menerangkan hati atau menenangkan hati dari para keluarga kesultanan apabila mereka sedang gelisah. Atau kalau kita kenal sekarang itu kalau lagi galau gitu, mereka nenangin hatinya di Gua Padang Ati. Ini ada yang namanya Kamar Kaputren. Kaputren itu yang perempuan, kemudian di seberangnya itu Kamar Kaputran. Kaputran itu yang laki-laki. Namun kedua kamar itu bukan tempat untuk tidurnya dari putra-putrinya kesultanan, melainkan tempat untuk mereka menimba ilmu atau belajar dari putra-putrinya kesultanan. Istilahnya kalau kita sekarang menyebutnya pesantren atau private school. Sebelah sini ini ada yang namanya Balai Kambang. Nah, kenapa disebut Balai Kambang? Karena posisinya mengambang di atas air. Nah, fungsi dari Balai Kambang ini sendiri adalah tempat untuk menyambut para tamu dari kesultanan, kemudian tempat untuk mereka membunyikan rebana, dan tempat untuk mereka mengaji atau bertadarus. Namun mereka mengaji tidak menggunakan cahaya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangnya bulan. Nah, Balai Kambang ini sendiri juga mempunyai makna atau filosofi. Jadi kita setiap manusia itu ketika kita ingin menjadi seorang manusia, kita harus mempunyai prinsip atau pendirian yang tidak boleh mengombang-ambing seperti Balai Kambang.
Karena pendirian itulah atau prinsip itulah yang nantinya akan menjadi fondasi kehidupan kita itu ke depannya akan seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dari Gua Sunyi Ragi di sebelah sini, ini ada yang namanya Gua Arga Jumut. Arga itu besar atau hidangan, jumut itu menjumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dimana fungsi dari Gua Arga Jumut ini adalah tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu besar dari kesultanan. Di dalam dari Gua Arga Jumut ini terdapat 2 buah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu. Yang ke Mekah itu hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nimas Rara Santang. Beliau menikah dengan Kesultanan Mesir yang bernama Sesarif Abdullah. Yang dimana Sesarif Abdullah ini masih mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang ke Cina itu sendiri hubungannya dengan langsung istrinya dari Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtip yang berasal dari negara Cina. Jadi bila mana ada keluarga atau kerabat yang ingin berkunjung ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu, mereka cukup bersemedi di situ selama 40 hari 40 malam, jiwanya ke sana, raganya tetap di situ. Itu mereka selama 40 hari 40 malam itu berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Gitu. Nah, kemudian kedua buah pintu waktu itu juga mempunyai makna atau filosofi. Jadi kita setiap manusia itu ketika kita yang menuntut ilmu agama, kita pergi ke negeri Mekah, dan ketika kita yang menuntut ilmu dunia, kita pergi ke negeri Cina. Karena ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu kurang lebih filosofinya dari Gua Sunyi Ragi. Gua Arga Jumut bagian depannya ini mirip dengan mukanya barongsai. 2 jendela di atas itu matanya, tengah di atas tulisan ini hidungnya, dan ini bawah mulutnya sedang membuka. Seperti itu. Agak miring. Nah, itu miring. Itu kenapa miring? Itu karena dulunya dibom oleh Belanda pada agresi militer 1 atau pada tahun 1948-49. Gitu. Akhirnya di sebelahnya itu ada sebuah tambahan beton untuk menyanggah bangunan aslinya agar tidak runtuh. Di Gua Sunyi Ragi juga terdapat mitos di mana seorang perawan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu bernama Perawan Sunti. Hal ini dipercaya perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Selain itu juga terdapat Gua Kelanggengan yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu termasuk jodoh. Tim Eljon Media laporkan.